kepikiran gak sih gimana ceritanya sebuah kota bisa tiba-tiba jadi rame banget? Ini tuh bener-bener kayak efek domino loh. Semuanya berawal dari satu keputusan kecil. Satu orang pindah ke kota. Dan tanpa kita sadari, keputusan itu memicu serangkaian perubahan yang, ya, mengubah total wajah kota kita. Pertanyaan ini pasti sering kan muncul di kepala kita, apalagi pas lagi kejebak macet parah, atau waktu lihat lahan hijau terakhir di dekat rumah tiba-tiba udah jadi fondasi gedung aja. Nah, di sini kita bakal coba kupas tuntas, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Jadi begini alur cerita kita. Kita mulai dari pemicu utamanya, kenapa orang berbondong-bondong pindah ke kota. Terus kita lihat gimana lahan hijau bisa berubah jadi beton. Setelah itu kita hitung harga yang harus kita bayar dan gimana caranya kita bisa menggambar ulang peta kota jadi lebih baik. Kita juga akan lihat kasus nyata di Jabodetabek dan terakhir kita coba bayangin, kota masa depan yang ideal itu kayak apa sih? Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Biang keladi dari semua perubahan ini adalah satu kata, urbanisasi. Yuk kita bedah gimana mesin raksasa ini bekerja. Jadi, kenapa sih orang pindah ke kota? Ternyata ada dua kekuatan yang bekerja barengan. Dari desa, ada yang namanya faktor pendorong, kayak pekerjaan yang susah dicari atau fasilitas yang serba terbatas. Nah, di sisi lain, kota punya faktor penarik yang kuat banget. Peluang kerja lebih banyak, sekolah lebih bagus, rumah sakit lebih lengkap. Kombinasi dorongan dan tarikan inilah yang akhirnya menciptakan arus urbanisasi yang masif. Nah, pas jutaan orang ini bergerak, dampaknya itu langsung kelihatan. Jelas banget di depan mata kita. Disinilah domino pertama jatuh, dan wajah daratan di sekitar kita pun mulai berubah. Coba bayangin, awalnya di pinggiran kota itu ada harta karun kita, lahan pertanian yang subur, hutan kota, atau sekedar ruang-ruang hijau yang jadi paru-paru kota, yang nahan air hujan, dan bahkan kasih kita makan. Tapi ya gitu, makin banyak orang, makin butuh tempat tinggal kan, butuh pabrik, butuh mall. Akhirnya lahan hijau tadi pun dialihfungsikan, sawah jadi perumahan, hutan kecil jadi kawasan industri. Nah, proses inilah yang kita sebut alih fungsi lahan. Terus, gimana jadinya kalau pertumbuhan ini nggak ada yang ngatur? Liar aja gitu. Ya, hasilnya kayak tabrakan beruntun masalah, yang dampaknya kita semua rasakan setiap hari. Ini nih efek dominonya. Kota yang makin melebar kemana-mana atau urban sprawl bikin macetnya makin parah. Lahan hijau yang harusnya jadi resapan air hilang, ya risikonya banjir jadi makin tinggi. Belum lagi makin banyak orang, makin berat beban buat nyediain air bersih dan listrik. Bahkan bisa muncul masalah sosial kayak permukiman kumuh sampai hilangnya karakter asli sebuah daerah. Nah, yang menarik, semua masalah tadi bisa kita kelompokkan jadi 3 keranjang besar. Ada kerusakan lingkungan, gangguan sosial ekonomi, dan beban infrastruktur yang makin berat. Semuanya ini saling nyambung dan jujur aja bikin masalah jadi makin rumit. Nah, ini dia nih yang penting banget. Sebenarnya, menurut aturan di Indonesia, sebuah kota itu wajib punya minimal 30% ruang terbuka hijau. Angka ini tuh kayak syarat minimal biar kota kita bisa bernafas dan sehat. Kenyataannya, banyak kota besar kita yang jauh dari angka itu. Sayangnya, seringkali angka ini cuma cantik di atas kertas doang. Terus, apa kita pasrah aja sama kekacauan ini? Tentu enggak dong, ada solusinya. Kuncinya itu ada di perencanaan. Atau lebih kerennya, penataan ruang. Kita bisa kok menggambar ulang peta kota kita biar lebih masuk akal. Ini bukan sulap ya, tapi emang ada resepnya. Mulai dari bikin rencana tata ruang wilayah atau RT/RW yang benar-benar dipikirin matang-matang. Terus, ada kontrol ketat buat melindungi lahan-lahan yang masih produktif. Kita juga butuh infrastruktur yang berkelanjutan, kayak transportasi publik yang nyaman. Manfaatin juga teknologi canggih buat pemetaan. Dan yang paling penting, libatkan masyarakat. Suara warga itu krusial banget. Ngomongin teori aja nggak cukup kan? Yuk kita lihat langsung contoh nyatanya. Kita intip gimana semua dinamika ini terjadi di salah satu wilayah metropolitan paling padat di dunia, Jabodetabek. Timeline ini nunjukin banget gimana satu hal nyebabin hal lain. Di tahun 90-an, industri di Bekasi dan Tangerang booming. Sawah-sawah berubah jadi pabrik. Ini narik banyak banget pekerja, yang bikin migrasi meledak di tahun 2000-an. Hasilnya, kota jadi melebar kemana-mana. Dan akibatnya bisa ditebak, di tahun 2010-an banjir besar jadi langganan, yang akhirnya bikin pemerintah baru gerak pas udah kejadian.
Baru belakangan ini aja mulai ada upaya-upaya yang lebih terencana. Oke, kita udah jalan jauh nih, dari ngomongin orang pindah kerja sampai kena macet bareng-bareng. Jadi, apa sih intinya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil buat membangun kota yang lebih baik ke depannya? Intinya, ada 4 hal yang wajib kita pegang. Pertama, perencanaan itu nggak bisa kaku lagi. Harus fleksibel dan berdasarkan data akurat. Kedua, kita harus mati-matian mempertahankan lahan produktif yang tersisa. Ketiga, infrastruktur itu harus dibangun duluan untuk mengarahkan pertumbuhan, bukan cuma ngejar ketertinggalan. Dan yang terakhir, jangan pernah lupain warganya. Keputusan yang baik itu lahir dari diskusi. Nah, kutipan ini pas banget buat nutup pembahasan kita. Taruhannya tuh gede banget. Gagal mengelola pertumbuhan kota itu bukan cuma soal macet atau banjir loh, tapi ini soal keseimbangan seluruh ekosistem tempat kita tinggal, lingkungan, sosial, dan ekonomi kita. Jadi, setelah kita bahas semua ini, saya mau lempar satu pertanyaan buat kamu renungkan. Coba deh sekarang, lihat keluar jendela, lihat lingkungan sekitar kamu. Dengan semua yang udah kita bahas, menurut kamu, gimana sih seharusnya kota tempat tinggalmu ini bertumbuh ke depannya?